mau mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Pembina KSR PMI Unit ITB Pak Pulung, lalu yang terhormat Ibu Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Bandung, Ibu Dr. Uke, dan Ya, selamat Ibu Bapak. sore. Sore Ibu. Ya. Lalu Bapak dan Ibu dari PMI Kota Bandung yang lain. Tadi ada Pak Habibie, halo Pak. Dan para hadirin yang sudah datang pada hari ini. Nah, mau ngejelasin sedikit tentang KSR Revival kali ini, yaitu tentang donor darah di tengah pandemi. Halo? Pandemi COVID-19. Nah, sekarang stok darah di PMI sangat berkurang karena para pendonor yang biasa datang jadi takut karena ada pandemi. Nah, dengan begitu workshop ini bertujuan untuk memberi wawasan tentang donor darah di tengah pandemi. Bagaimana sih donor darah yang aman di tengah pandemi ini? Lalu nanti kita akan melakukan kampanye melaksanakan donor darah. Lalu yang terakhir ingin memotivasi para hadirin sekalian untuk melakukan donor darah nanti. Nah, yang pertama saya akan bacakan rundown secara garis besar. Setelah pembukaan ini akan ada sambutan dari Komandan KSR PMI Unit ITB periode sekarang, lalu pemaparan materi dari nanti pembicaranya akan diberitahu. Lalu setelah itu akan ada sesi tanya jawab, lalu yang terakhir penutupan. Nah, tanpa berlama-lama, silakan Komandan KSR PMI Unit ITB, Alexandra Handayani, Teknik Biomedis ITB Angkatan 2018, waktu dan tempat dipersilahkan untuk sambutan. Baik, terima kasih Mot atas kesempatannya. Jadi sebelumnya di sini mau memberikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Dr. Uke selaku pembicara kita dan juga dari PMI Kota Bandung, khususnya mungkin Pak Habibie yang selama ini kita hubungin ya Pak ya. Juga untuk para panitia yang sudah bekerja keras untuk menyukseskan workshop ini beserta rangkaian kampanyenya, dan juga kepada seluruh peserta yang katanya udah antusias banget nih dan udah meluangkan waktunya untuk mengikuti workshop online kali ini. Jadi terima kasih banget. Kemudian juga kepada pembina kita Pak Pulung yang hari ini hadir. Mungkin kalau ada Pak Pulung mungkin boleh kasih salam juga Pak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Jadi mungkin saya menjelaskan secara singkat aja bahwa acara ini tuh tidak didasari karena latar belakangi bahwa kita tuh banyak yang bingung kayak apakah donor darah di pandemi ini baik-baik aja, terus apakah kekurangan stok darah atau gimana? Karena kami juga mendengar banyak kasus-kasus yang kasus-kasus di dalam realita bahwa orang-orang tuh banyak yang kekurangan darah loh di luar sana, banyak yang membutuhkan kantong darah gitu, dan kayak harapannya dari acara workshop ini tuh kita bisa menyebarluaskan ke masyarakat umum dan khususnya juga di mahasiswa ITB ya. Jadi audiens kita mungkin banyaknya dari mahasiswa ITB supaya paham bahwa donor darah itu sebenarnya aman dan tentunya sangat dianjurkan untuk dilakukan gitu, karena selama pandemi ini jelas sangat berdampak ya pada kondisi stok darah di luar sana. Seperti itu. Jadi harapan saya adalah dinikmati workshopnya aja. Semoga ilmu yang kami berikan di sini dapat bermanfaat. Seperti itu. Terima kasih semuanya dan selamat sore. Terima kasih Sandra atas sambutannya. Lalu selanjutnya akan ada pemaparan materi. Pemaparan materi kali ini akan diberikan oleh narasumber kita. Nah, beliau siapa sih? Beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Bandung, Ibu Dr. Hajah Uke Muktimah MHKes. Halo Bu. Halo, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya Uke Muktimana ya? Iya. Iya Ibu. Tadi
agak grogi bacanya Nggak Ibu. apa-apa. Bukan orang Sunda sih ya. Iya, ih Iya, tahu aja Ibu. Tapi aku tinggal di Bandung kok Bu. iya nggak apa-apa. Iya, oke. Latihan. Ya, Iya Ibu. Iya Ibu bisa langsung dimulai aja dimulai. pemaparannya. Siap. Bentar ya. Lagi dicoba. Ya semua ya. Terima kasih. Baik Bu, mangga dilanjut. Ya dilanjut ya. Terus tadi udah sampai tujuan sosialisasi apa? Ayo Mel, Donor pergi makan dulu. donor darah selama pandemik bagaimana dan kesimpulan serta nanti ada materi yang secara garis besar dari Pak Habibie itu kalau kita ada waktunya cukup kita paparkan juga ya. Jadi Ibu kasih penjelasan. Dalam pendahuluan ini, seperti kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini melanda hampir seluruh negara di dunia, di mana dengan adanya peraturan pemerintah tentang PSBB, pembatasan sosial berskala besar, itu pembatasan itu termasuk salah satunya pembatasan aktivitas di luar rumah dan physical distancing. Dalam hal ini, dari peraturan PSBB tersebut berdampak pada kegiatan donor darah di unit transfusi darah PMI Kota Bandung, sehingga terjadilah penurunan jumlah stok darah dan penurunan jumlah donor sukarela secara cukup drastis pada waktu itu awal-awalnya di bulan Maret tanggal 14, di Ibu mana punten, kenapa? presentingnya tadi hilang Bu, bisa dipencet ulang. Mohon Oh, maaf, persentingnya hilang. bisa Persen, dipresenting ulang Ibu. persenting ulang. Persentingnya hilang. Bisa dipersenting ulang nggak? Tadi Ya, ya, ya udah sudah masuk Bu. ke dalam. Ya, udah ya. Ya Bu. Ya, udah sampai ke sini kan. Nah, tadi udah sampai mana ya? Sampai dampak dari pembatasan tersebut. Dampak pembatasan tersebut sehingga terjadilah penurunan jumlah donor sukarela yang secara drastis yang dampaknya adalah terjadinya penurunan stok darah di PMI. Juga hal ini penurunan tersebut juga dipengaruhi oleh dengan banyaknya KDD yang melakukan pembatalan kegiatan donor. Pada saat itu hampir 46 KDD membatalkan kegiatan donor. Hal, hal tersebut menimbulkan stok darah di UTD PMI semakin menipis, tetapi perlu diingat oleh kita semua bahwa kebutuhan transfusi tidak dapat ditunda karena penyakit-penyakit harus segera ditangani. Nah, untuk hal tersebut berdampaklah akhirnya terjadilah peningkatan donor keluarga yang seharusnya kita itu yang besar itu harusnya adalah donor sukarela. Karena darah yang aman itu adalah dari donor sukarela karena dia sudah rutin terkontrol dan sudah terperiksa secara rutin. Nah, saya juga terima kasih kepada KSRITB atas bantuannya untuk mempunyai itikat untuk mensosialisasikan tentang unit transfusi darah atau tentang donor darah kepada halayak banyak. Tujuan dari sosialisasi ini dengan memberikan wawasan bahwa mendonorkan darah di tengah pandemi COVID-19 ini tetap aman. Karena apa? Karena protokol-protokol yang sudah ditetapkan dari pemerintah kita lakukan. Dan dengan tujuan sosialisasi ini dapat memberikan informasi manfaat bagaimana mendonorkan darahnya. Sehingga unit transfusi darah terbantu untuk penyediaan stoknya. Harapan dari unit transfusi darah adalah harapan kami bisa menjadikan motivasi pada mahasiswa dan masyarakat untuk tetap mendonorkan darah
setelah kami menyampaikan manfaat-manfaat donor darah tersebut. Harapan yang kami inginkan juga mudah-mudahan bisa membantu UTD PMI memenuhi stok kebutuhan darah. Karena perlu diketahui bahwa stok di rumah sakit, kebutuhan darah di PMI Kota Bandung per hari itu harusnya 500 labu. Seperti slogan yang sekarang dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia adalah Save Blood, Save Lives. Jadi di mana tetesan darah Anda menyelamatkan jiwa, di mana juga pendonor adalah sebagai pahlawan kemanusiaan dan sebagai ruhnya PMI. Jadi darah yang aman bisa menyelamatkan jiwa seseorang. Dengan kondisi COVID-19 ini, yang penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Pada umumnya sebetulnya COVID ini adalah menyerang sistem pernafasan. Jadi Ibu ingin membuka wawasan secara garis besar. Kenapa COVID-19 ini perlu dijelaskan? Karena COVID-19 itu penularannya tidak melalui transfusi darah. Jadi pada umumnya menyerang sistem pernafasan di mana penularannya adalah dari percikan atau droplet pada penderita COVID-19. Penularannya bisa secara langsung saat penderita bersin atau batuk berdekatan dengan orang lain. Untuk itu ditetapkanlah kan bahwa kita harus memakai masker dan kita harus membiasakan cara batuk yang benar. Yaitu kan ada panduannya itu ditutup dengan bagian lengan sebelah dalam. Nah, itu harus menjadikan kebiasaan pola hidup seperti itu. Karena untuk mencegah penularan hal tersebut. Penularan juga bisa melalui benda-benda yang disentuh tapi oleh penderita COVID. Karena misalnya si penderita dia batuk pakai tangan, nanti tangannya lupa belum dicuci, megang alat-alat yang kemungkinan bisa alat-alat itu dipegang oleh orang lain kalau di tempat umum. Nah, COVID-19 ini tidak ada dalam laporannya dapat menularkan melalui transfusi darah. Dampak pandemi COVID-19 pada donor darah adalah dengan adanya, jadi dampaknya bukan virusnya terhadap pendonor menyerang, tapi dengan dampaknya peraturan physical distancing dan pembatasan aktivitas di luar rumah. Sehingga banyak kegiatan donor darah terhenti. Akibatnya stok darah di PMI, di unit transfusi darah PMI sangat kurang. Sehingga kebutuhan darah tersebut hanya bisa terpenuhi waktu itu adalah 10%. Tetapi dengan melakukan strategi-strategi yang kita lakukan, misalnya dengan memberikan informasi ke sosial media atau menghimbau KDD-KDD sehingga ada kenaikan sampai saat ini kebutuhan bisa tercapai antara 60 sampai 80% melalui sosialisasi donor darah yang dilakukan terutama oleh bagian rekrutmen. Nah, sekarang tadi dengan kondisi wabah pandemi ini, perlukah nggak donor darah? Sebetulnya wabah apapun yang terjadi, masih banyak penyakit lain. Jadi wabah apapun yang terjadi, kita harus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Oke, kita lanjut ya. Meskipun ada wabah apapun yang terjadi, masih banyak yang perlu kita pikirkan adanya penyakit lain yang tetap membutuhkan transfusi darah. Seperti salah satunya adalah korban kecelakaan. Korban kecelakaan itu sito biasanya perlu darah. Jadi meskipun adanya pembatasan, tetap kita harus memikirkan korban-korban kecelakaan. 2, kasus kematian ibu yang melahirkan yang masih cukup tinggi. Biasanya yang disebabkan karena perdarahan. Ini harus segera membutuhkan darah. 3, kelainan penyakit darah juga seperti anemi,
kanker darah, talasemi, dan lain-lain, itu juga membutuhkan darah yang segera. Keempat adalah perdarahan juga bisa yang disebabkan perdarahan yang biasanya disebabkan karena sakit lambung, sakit ada di abdomen, paru-paru yang mengalami perdarahan biasanya pada TBC kronis. Itu sudah sangat HB-nya turun, biasanya memerlukan transfusi darah. Terus kasus-kasus pembedahan, penyakit kanker, dan lain-lain. Apa yang harus menjadi bahan pemikiran persyaratan donor darah di masa pandemi COVID ini? Ya, COVID-19 ini. Protokol dalam pencegahan penularan COVID-19 kita lakukan, yaitu 1. Harus menggunakan masker. 2. Melakukan cek suhu. Ketiga, mencuci tangan dengan sabur air mengalir. Keempat, menunggu antrian dengan mengatur jarak atau physical distancing. 5, mengisi formulir khusus tentang COVID-19 dengan jujur. Jadi, persyaratan hal tersebut, meski pada masa pandemik, adalah tujuannya untuk meningkatkan keamanan bagi pendonor. Protokol umumnya yaitu mengisi formulir biasa, lalu harus membawa kartu identitas KTP ataupun SIM, 3. menjalani pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan tekanan darah, 4. menjalani pengecekan HB, 5. sebelum pengambilan darah dilakukan cuci lengan ulang dengan sabun dan air mengalir. Jadi juga nggak perlu khawatir karena SDM atau petugas kami itu malah memakai APD lengkap sesuai standar. Biasanya karena kita dianggap daerahnya yang sehat, kita memakai level standar 2. Yang berikutnya adalah area ruangan dibersihkan dengan desinfektan secara berkala dan rutin. Jadi sebelum melakukan kegiatan donor, kita selalu di desinfektan area-area tersebut. Sekarang, amankah untuk mendonorkan darah saat pandemi? Pertanyaan ini yang sangat sering muncul di kalangan para donor sukarela. Nah, sebetulnya ini tadi sudah kami sampaikan protokol berjalan. Jadi, untuk bagi orang sehat tidak ada alasan lagi untuk tidak mendonorkan darahnya. Karena intinya harus sehat, protokol di kami dijalankan. UTD PMI Kota Bandung juga telah membuat protokol khusus dalam pelaksanaan donor darah di tengah wabah pandemi. Protokol tersebut dibuat tujuannya agar para pendonor dan petugas tetap aman, terlindung dari tertularnya dan menularkan terhadap COVID tersebut. Sekarang kita berpikir bahwa amankah enggak darah donor diberikan kepada pasien? Tentu kita memikirkan karena visi daripada unit transfusi darah itu adalah harus memberikan darah yang aman, berkualitas, dan tepat waktu. Darah yang didonorkan akan melalui beberapa proses. Jadi darah donor tuh pasti akan aman karena apa? Darah yang didonorkan akan melalui beberapa proses pemeriksaan, penyaringan, pemisahan komponen sehingga aman diberikan pada pasien. Juga darah tersebut dilakukan pemeriksaan uji saring terhadap IMLTD. Apa sih yang disebut IMLTD? IMLTD adalah infeksi menular melalui transfusi darah. Jadi kita periksakan virusnya untuk infeksi yang bisa menularkan melalui transfusi darah. Apa aja sih untuk pemeriksaan laboratorium tersebut? Yaitu terhadap hepatitis C, karena hepatitis C, hepatitis B, HIV, dan penyakit kelamin yang disebut sifilis itu ya 4 parameter tersebut yang pasti menularkan melalui transfusi darah. Kalau COVID tidak melalui transfusi darah. Terus kita juga melakukan serologi golongan darah. Jadi pengulangan memeriksa golongan darah. Lalu uji mutu produk kita juga diperiksa.
Nah, untuk kita membuat rambuan tidak diperkenankan pendonor yang datang ke PMI dengan terdiagnosa COVID-19 atau riwayat kontak dengan penderita COVID-19. ODP maupun PDP, OTG juga tidak boleh datang ke PMI, ke area PMI. Untuk hal-hal tersebut juga bisa terdeteksinya bagaimana awalnya, yaitu kalau misalnya pendonor yang merasa tidak enak badan atau nanti demam kita periksa, batuk dan pilek itu tidak boleh datang ke PMI pada masa COVID ini. Nah, untuk hal tersebut kami sampaikan apa sih syarat-syarat donor, karena tadi sudah disampaikan orang sehat harus bisa datang ke PMI untuk mendonorkan darah karena mempunyai kepuasan untuk mendapatkan untuk mempunyai kepuasan membantu pasien yang memerlukan. Syarat donor darah adalah harus dalam keadaan sehat, tidak bertato dan diperiksa oleh dokter. Usia harus di atas 17 tahun dan jangan lupa membawa kartu identitas, KTP atau SIM. Kenapa? Karena kita sudah memakai sistem informasi manajemen. Jadi memakai data di komputer. Nah, berat badan harus di atas 47 kg. Yang kelima adalah 3 hari sebelum mendonorkan darah tidak mengkonsumsi obat infeksi atau aspilet ataupun aspirin, karena aspilet ini adalah salah satu obat yang bisa mengencerkan darah, nanti berdampak kepada kualitasnya. Obat infeksi itu semacam antibiotik juga tidak boleh karena berarti dia sakit, harus disehatkan dulu. Nah, kalau mau donor, apa yang harus kita lakukan? Tidur minimal harus 5 jam. Sebaiknya sarapan dulu kalau yang baru, kadang-kadang suka pusing. Tapi memang kalau ada yang sudah rutin, biasanya yang puasa dia masih bisa melakukan. Tapi sebaiknya sarannya adalah harus sarapan dulu. Kalau pada wanita tidak sedang haid dan hamil, tidak mendapatkan juga imunisasi dalam waktu 2 minggu. Syaratnya juga tidak boleh sebagai pecandu alkohol maupun narkotik, karena biasanya narkotik itu sering memakai suntikan, nanti berdampaknya kepada HIV atau hepatitis C yang sering. Yang ke-11 adalah tidak mempunyai riwayat penyakit anemi, gangguan pembekuan darah, kurang darah, mempunyai penyakit tekanan darah yang tidak terkontrol, diabetes mellitus, sakit kronis atau sakit jantung atau sakit ginjal. Tekanan darah, suhu dan HB harus di dalam batas normal. Nah, sekarang apa manfaat donornya? Kalau kita bisa mendonorkan darah, satu, kita bisa mendapatkan kesehatan secara psikologis. Apa secara psikologis di sini? Yaitu merasakan mempunyai kepuasan secara psikologis karena kita sudah membantu menjadi manusia bermanfaat, membantu orang lain terutama dalam menyelamatkan nyawa. Di mana dari hasil penelitian pernah dibuktikan bahwa dengan menjadinya donor rutin akan merasakan tetap bugar. Jadi tetap merasakan kebahagiaan. Jadi salah satunya sekarang untuk mencegah memutus mata rantai pandemi ini adalah dengan tidak boleh stres. Karena stres itu katanya salah satunya bisa mengeluarkan hormon kortisol yang akan menurunkan daya tahan tubuh. Jadi kalau dengan donor darah punya rasa bahagia sehingga dia merasa dirinya bugar dan sehat. Dan dapat memberikan dampak positif bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Nah, yang berikutnya adalah dengan donor darah juga bisa mendapatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis, termasuk pemeriksaan serologi secara
continue setiap 3 bulan sekali kalau dia donor biasa. Kalau misalnya donor aferesis, dia dalam 2 minggu sekali bisa terperiksa. Uh, manfaat apa lagi sih untuk donor darah? Juga bisa menjaga kadar besi di dalam darah tetap stabil. Sehingga tidak terjadi penumpukan besi. Biasanya kalau perempuan kan dengan haid keluarnya, pada laki-laki biasanya adalah bisa kemungkinan bisa ada penumpukan. Kadang-kadang pernah ada sebuah penelitian bisa menumpuk menimbulkan salah satu penyebab bisa menjadikan ischemik katanya. Dua, dengan mendonorkan darah secara otomatis bisa merangsang pembentukan sel darah baru, jadi produksi darahnya menjadi baru, akan lebih segar, sehingga imunitas kita lebih baik. Dari hal ini, kesimpulan pada donor darah di tengah pandemi ini, kondisi PSBB itu dan membatasi pergerakan penduduk sehingga menimbulkan jumlah donor akan berkurang. Dampaknya adalah stok darah berkurang, tapi perlu dijadikan pemikiran bahwa donor darah itu aman dengan melakukan protokol kesehatan. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa penyakit lain yang membutuhkan donor itu banyak. Jadi jangan berfokus hanya kepada memikirkan pandemik saja. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya, boleh kepada panitia, ada yang mau menyampaikan pemaparan yang materi yang kemarin, kalau ada waktu boleh saya bacakan materi yang kemarin disampaikan oleh Pak Habibie. Mungkin iya. Ya. Ya, baik, terima kasih Bu. Ya. Ini ada materi juga. Silakan operator boleh presenting yang diberikan oleh Pak Habibie. Masih ada waktu nggak, Dek? Oh, masih banyak, Bu. Oh, masih banyak, boleh. Kalau masih banyak, coba diitukan, nanti saya perjelas lagi. Yang tadi cukup jelas nggak apa yang saya sampaikan? Kalau saya sih cukup sih, tapi nanti ada sesi tanya jawab kok, Bu. Boleh. Yang penting tujuan Ibu tuh bisa menyampaikan supaya adik-adik bisa memahami kondisi pandemi tidak berpengaruh terhadap terhadap kegiatan donor darah, karena semua kita lakukan dengan protokol yang jelas, ya. Iya, baik, Bu. Teman-teman yang para hadirin yang ngepin akun Pak Husen bisa di-unpin dulu, habis itu kembali ke presenting dari akun KSR PMI ITB yang sekarang sedang presenting. Terima kasih ya, belum. Nggak usah ngikut. Oke ya, saya sampaikan lagi ya yang tadi. Ini tadi mungkin udah saya sampaikan secara garis besarnya ya. Saya kedengaran? Kedengaran? Kedengar, Bu. Gilanya, nah jadi hilang. Bentar. Seperti tadi yang udah Ibu sampaikan bahwa manfaat donor satu adalah mendapatkan kesehatan psikologis ya. Jadi menyumbangkan hal yang tidak ternilai harganya. Jadi menyumbangkan darah itu kan tak ternilai harganya, karena untuk darah ini nggak bisa dinilai dengan uang. Kepada yang membutuhkan akan membuat kita merasakan sebuah kepuasan psikologis, di mana pernah dalam satu penelitian menemukan bahwa orang yang rutin menjadi pendonor darah akan merasa tetap berenergi dan bugar, yaitu salah satunya karena ada perasaan happy
Happy itulah yang membuat tubuh menjadi sehat karena hormon-hormon tersebut membersihkan tubuh secara otomatis ya. Dua, dapat manfaatnya mendeteksi penyakit serius. Kenapa disebut dapat mendeteksi penyakit serius? Karena yang tadi Ibu sampaikan bahwa darah pendonor itu diperiksa terhadap 4 parameter, yaitu terhadap HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis. Jadi dengan setiap kali ingin mendonorkan darah, kita akan dilakukan pemeriksaan kesehatan dengan standar darah kita diperiksa dari berbagai macam penyakit, HIV, hepatitis B, HVCV, sifilis, dan penyakit sifilis itu adalah penyakit menular melalui seksual. Hal ini diinformasikan adalah informasi bagi kita setelah mendonorkan darah. Biasanya sampel diambil, nanti baru diperiksa. Biasanya kalau ada yang reaktif, nanti kita akan dipanggil. Berarti darahnya kurang sehat. Lanjut deh. Nah, manfaat lain adalah mengurangi resiko penyakit jantung. Dengan melakukan donor darah secara otomatis, sirkulasi darah Anda akan menjadi lebih baik. Jantung akan terlatih untuk terus memompakan darah hingga dapat meningkatkan, sebetulnya menyeimbangkan, bukan meningkatkan ya, menyeimbangkan zat besi di dalam darah dan menjadikan tubuh menjadi lebih sehat serta mengurangi resiko Anda menderita penyakit jantung. Yang ini yang paling sering biasanya pada laki-laki, karena kalau tidak seimbang Fe-nya bisa tertimbun, nanti lepas, lalu pada saat mengalirkan adalah terjadi yang disebut ischemik itu. Menurunkan, salah satunya memang katanya menurunkan resiko kanker, dapat membantu membakar kalori. Hal tersebut ya memang kenapa yang disebut menurunkan resiko kanker hati, karena kan pada saat donor itu nanti akan terperiksa hepatitis B, itu salah satu bisa menimbulkan kanker hati. Kalau misalnya diberitahu selebih awal akan lebih terdeteksi. Lanjut deh. Nah, manfaat lain apa? Meningkatkan produksi darah. Donor darah juga akan membantu tubuh mengurangi jumlah, ini mungkin ada kesalahan ya, bukan mengurangi jumlah, meningkatkan produksi sel darah merah baru. Tidak perlu panik dan berkurang kalau diambil darahnya, karena sumsum tulang secara otomatis akan terangsang untuk membentuk sel-sel darah baru. Nah, jadi secara otomatis nanti akan terbentuklah sel-sel darah baru. Selanjutnya juga membakar kalori, tapi ini penelitiannya memang masih di dalam penelitian. Lanjut. Nah, syarat donor tadi sudah disampaikan sama Ibu, usia harus 17 tahun, membawa KTP. Jadi ini ulang lagi ya. Membawa KTP, harus membawa identitas karena kita mempunyai sistem informasi manajemen. Berat badan harus di atas 47 kg. Seperti tadi disampaikan, 3 hari sebelum mendonorkan darah tidak boleh minum obat-obatan yang biasanya antibiotik, paracetamol, dan lain-lain. Tidak mempunyai penyakit jantung, kanker, malaria, dan penyakit-penyakit kronis lain. Karena intinya kalau donor itu harus sehat, bukan pencandu, pemakai narkoba. Tidur tuh sekarang harus sudah diwajibkan. Makanya ini adanya wabah pandemi sebetulnya menurut Ibu pribadi ini adalah teguran dari Tuhan bahwa kita harus mulai belajar hidup sehat, karena selama ini banyak orang berperilaku kurang tidur, biasanya pekerjaan jadi berubah.
tidurnya siang, kerjanya malam. Padahal Tuhan sudah menciptakan waktu tidur istirahat yang baik adalah malam hari. Dan Tuhan juga sudah memberikan warning, tidur harus diatur. Jadi secara ilmu kesehatan minimum tidur harus 5 jam. Ingat biasanya saya ibu dulu pernah jadi mahasiswa, kebut semalam itu tidak boleh ya deh ya. Jadi tidur tuh harus cukup. Biasanya kebut semalam tuh uh, tidak tidur. Nah ini nggak boleh, Tuhan sudah memberikan warning bahwa harus istirahat yang cukup minimum 5 jam. Nah untuk mendonorkan darah sebaiknya harus sarapan dulu terlebih dahulu. Juga untuk yang hamil menyusui tidak boleh. Nanti akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang tadi, HB, suhu, tensi, kesehatan yang lain oleh dokter. Lanjut. Nah, tadi cara mendonorkan darah. Maka datanglah ke PMI Unit Transfusi Darah Jalan Aceh 79. Pelayanan dilakukan setiap hari, tidak ada libur. Hari libur dan tanggal merah tetap buka dari jam 7 sampai jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini Anda dapat mengunjungi medsos untuk mendapatkan informasi-informasi dan bertanya tentang pelayanan darah. Bisa melalui @pmi underscore kota underscore Bandung, terus @pmi Kota Bandung, dan bisa melalui Instagram atau Facebook keluarga donor darah PMI, dan bisa melalui telepon 022 420 7052 atau 0895 4014 99297 melalui WA. Lanjut deh. Nah. Nah, adaptasi kebiasaan baru kegiatan donor darah dalam masa pandemi di PMI Kota Bandung. Bagi pendonor darah seperti satu, jadwal donasi sesuai tanggal waktunya. Jadi biasanya kalau yang sudah rutin itu harus datang sesuai tanggal waktunya. Karena kalau tidak sesuai tanggal waktunya, komputer akan menolak. 2, harus wajib memakai masker selama di lingkungan PMI dan dalam ruang donor darah. 3, harus mencuci tangan dulu pakai sabun sebelum masuk ke dalam ruang kegiatan donor. Jadi cuci tangan di PMI itu dilakukan 2 kali. Pada saat datang, dia datang cuci tangan, periksa suhu, nanti baru antrian, nanti setelah masuk prosedur donor itu juga akan ada cuci tangan. Cek suhu badan pada saat memasuki area PMI Kota Bandung. Terus sekarang ada tambahan, harus ada mengisi formulir COVID-19 secara jujur. Jadi mengisi ke formulir COVID dan formulir yang standar. Harus menjawab secara jujur setiap pertanyaan pada formulir donor darah. Yang ketujuh, kita juga ada pembatasan dalam masuk ruangan. Ini sesuai protokol yang ditetapkan karena kursi tunggu kami kurang sehingga terjadilah antrian masuk. Jadi memang bukan terjadi penumpukan, tapi tujuannya adalah untuk keamanan dan keselamatan sesuai protokol. Nah ini tadi yang saya sampaikan, harus menggunakan masker kalau bersin maupun batuk, dan harus dilatih pola kita dalam cara batuk ya, cara batuk harus yang benar. Mencuci tangan pakai sabun sebelum meninggalkan area PMI, juga nanti di tempat servis donor mencuci tangan. Lanjut. Nah, bagi petugas pelayanan, jadi nggak usah khawatir, petugas kami juga memberikan pelayanan sesuai dengan SOP.
harus memakai APD yang alat perlindungan dari level 2 setiap memberikan pelayanan. Jadi kami itu selalu pakai face shield, pakai masker, pakai sarung tangan, pakai jas lab. Itu panduan yang utamanya. 3, mendesinfektan sarung tangan setelah dipergunakan. Jadi sesering mungkin petugas kami itu mendesinfektankan sarung tangannya. 3, mengganti secara rutin sarung tangan medis. Memberikan informasi kesehatan setelah pendonor melakukan tahapan donor darah, seperti mengingatkan menggunakan hand sanitizer setelah memegang benda-benda yang sering dipegang oleh orang lain. Sebetulnya yang paling baik adalah sering mencuci tangan dengan air mengalir. Jadi setiap sudah melakukan aktivitas, menemui tempat cuci tangan, lakukanlah cuci tangan. Petugas dengan teliti akan menanyakan inform consent yang diisi oleh pendonor. Lanjut, Dek. Nah, bagi kita di PMI, satu, kita selalu memperhatikan kebersihan dan kenyamanan UTD dan lingkungannya. Melakukan rutin desinfektan di ruangan dan di luar ruangan secara berkala per 2 hari sekali. Memberikan promosi kesehatan kepada pendonor darah dengan memasang poster informasi kesehatan. Menyediakan wastafel ada di tempat PMI sebelum kita masuk. Menyediakan hand sanitizer, ini sudah menjadikan protokol rutin di tempat umum, ruang tunggu pelayanan maupun area pelayanan di dalam ruangan. Lanjut. Nah, ini sama tadi, hanya ini secara garis besarnya. Jadi sama, satu, dalam datang ke PMI harus kondisi sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, membawa kartu identitas. Yang ketiga, alurnya kayak apa nih? Pemeriksaan suhu badan, harus masuk menggunakan masker. Duduk menunggu dengan jarak yang aman. Mencuci tangan harus lengan kiri dan kanan, itu pada saat akan pengambilan kalau sudah lolos dari pemeriksaan dokter. Jadwal donasi sesuai waktunya bila ragu. Jadi udah ditetapkan jadwal donasi, itu biasanya ada di dalam lembaran yang diberikan. Terus nanti harus mengisi formulir tentang COVID, karena kuesioner-kuesioner itu diperlukan untuk menseleksi lebih teliti. Mungkin itu, bahwa kuesioner harus diisi dengan jujur. Nah, setelah itu yang ketujuh, apa yang dilakukan? Menyerahkan formulir tersebut ke petugas sambil menunggu pemanggilan untuk pendaftaran registrasi pendonor. Yang kedelapan, nanti ada sudah melakukan registrasi, dilakukanlah pemeriksaan dokter. Setelah dokter, langsung dilakukan cek HB. Kalau lolos dari situ, maka gunakanlah sanitizer setelah pemeriksaan dokter dan pemeriksaan HB. Dan karena di situ juga ada benda-benda yang kita pegang, jadi hand sanitizer biasanya sudah digunakan. Nah, minum air sebagai panduan juga harus sering minum. Sebelum pengambilan donor itu udah disiapkan di PMI. Lalu nanti sebelum pengambilan mencuci kembali kedua. Nah, ini kan sebelum pengambilan, mungkin ada yang sudah ke PMI, lakukanlah cuci tangan. Lanjut. Mungkin ini hal-hal yang sama ya, bahwa kegiatan. Nah, ini mungkin udah cukup ya, sekian. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan maupun kekurangan.
Oke. Terima Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih Bu Ke. Nah, mangga. eh, para hadirin sekalian, sekarang udah saatnya sesi tanya jawab nih. Nah, aku sebagai Momot mau jelasin dulu sistemnya kayak gimana. Nanti itu saat sesi tanya jawab sekarang akan dibuka beberapa termin. Nah, dengan setiap termin maksimalnya tuh 3 orang penanya. Nah, sebelum Berapa? bertanya, harus menuliskan nama dan lembaga atau instansi di kolom komentar dulu. Setelah itu, baru dipersilahkan nyalakan mic-nya setelah saya panggil. Em, bisa operator mencontohkan Termin yang diberikan berapa banyak, Dek? untuk sekarang baru 3 aja sih Bu. Nanti Oh ya, menyesuaikan dengan waktu. waktu aja. Yes, Iya, oke. Soalnya takut keburu maghrib ya. iya. Nah, sudah dicontohkan termin pertama dibuka. Ada apa Oke. isinya? Nama, Eh, nama. Mas Ade. Oke, sudah 3. Silahkan Mas nyalakan mic-nya dan bertanya. Ya, sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewda Bintoro Ya, dari ada Ujani. Yuda, ya betul. Sebelumnya, Selamat bergabung dengan. ya terima kasih Ya, Bu. Ya, izin bertanya Bu. mangga. Kan sebelumnya dari Ujani itu sering untuk kerjasama dengan UDD dari PMI Hmm, Kota Bandung untuk ngadain donor darah hmm, di Ujani. hmm. Nah, untuk dalam keadaan pandemi seperti ini, apakah masih bisa dilakukan untuk kegiatan seperti tersebut atau Ya, bagaimana Ibu? kalau menurut kami sih sebetulnya kita kan melihat stok darah menipis bisa. Wah, ya memang walaupun kemarin-kemarin kan tidak boleh banyak berkumpul ya, berkumpul banyak-banyak, tapi sebetulnya kan kita sudah siasati dengan protokol. Jadi sekarang kami dapat melakukan sebuah kegiatan seperti kan rumah makan boleh 30% untuk melakukan aktivitas tersebut, apalagi untuk kegiatan donor. Jadi membuat strateginya adalah bisa kita lakukan satu protokol kita jalankan, satu sebelum melakukan kegiatan mobil unit kita survei dulu ke sana memenuhi syarat atau tidak. Yang kedua juga melakukan penyemprotan sebelum melakukan kegiatan. Yang ketiga adalah nanti protokol dijalankan, pengukuran suhu, harus disiapkan tempat cuci tangan atau dengan sanitizer, hand sanitizer, dan berikutnya adalah pemakaian masker, itu mah sudah wajib. Pemakaian masker nanti dalam saat pengantrian seperti tadi harus berjarak, jadi diatur itu semuanya. Mungkin kegiatan tersebut tetap bisa dilaksanakan karena kemarin kita sudah mulai melaksanakan hal tersebut. Mungkin gitu ya, Ade. Ya Bu, Ya, terima kasih untuk sama-sama. jawabannya. Oke, terima kasih Mas Ade. Untuk pertanyaan kedua dari Mas M. Fikri Fauji dari KSR PMI Unit STK IP Banten. Silahkan Aduh, dinyalakan mic-nya. jauh di Banten ya. Iya, Ibu di Banten. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silahkan Mas Fikri. Sepertinya Mas Fikrinya belum merespon. Lanjut aja Nah, ke Mas Muji dulu. Mas Muji Burahman dari KSR PMI Unit 11 SSG YK. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Mas. Baik, ini yang ingin saya tanyakan kepada ya, Ibu, mangga. yaitu kan seperti yang kita Hmm, ketahui, Bu, bahwa sekarang itu jarang orang yang donor darah ya, Bu ya, jarang. sehingga menyebabkan kelangkaan seperti itu. Hmm. Nah, dari pihak PMI sendiri, apakah ada permakluman terkait dengan standar donor darah itu, Bu? Misalkan, contoh misalkan berat badan. Nah, biasanya kan yang kita kalau setiap umumnya itu biasanya minimal 50. Nah, biasanya kalau di sana di bawah standar, misalkan
49 seperti itu, apakah sekarang masih diterima Bu terkait dengan kelangkaan donor darah ini atau tidak? Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan apa ya, pengisian formulir Bu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kan bersentuhan maupun benda yang kita sentuh itu masih bisa menularkan virus maupun bakteri Bu. Nah, mengapa tidak digunakannya formulir online ataupun memang dibantu oleh petugas untuk pengisian formulir untuk minimalisir dari penyebaran virus ataupun bakteri Bu? Ya, sekian dari saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, kalau kita kan harus tetap dalam satu tujuan ya, memberikan darah yang aman berkualitas kepada pasien. Standar nggak boleh diturunkan. Tapi kan sebetulnya tadi sudah sampaikan sama Ibu bahwa standar berat badan bukan 50, tapi 47 gitu ya. Nah, kalau yang namanya standar sudah ditetapkan, kita tidak boleh mengatur lagi. Jadi, intinya meski seperti itu, mesti kita kekurangan, tapi kita tidak boleh menurunkan standar ya. Yang kedua tadi kan sentuhan barang. Sebetulnya intinya pendonor yang datang ke PMI itu sebetulnya sehat, walaupun kita sulit memprediksi. Karena sekarang kan bisa saja orang yang terpapar terlihat sehat. Kan kita sudah melakukan desinfektan. Jadi sebetulnya tidak masalah untuk kita apa yang kita lakukan saat ini. Memang yang baiknya adalah melakukan pendaftaran online untuk mengurangi pencemaran ya, tercemarnya oleh formulir tersebut. Memang ke depan kita ada rencana memang inginnya online, tapi sebetulnya lagi dalam proses. Itu bisa terjawab deh. Iya, kira-kira targetnya Bu terkait dengan formulir online tersebut dari apa? Nanti mungkin ya pengennya sih secepatnya sih ya. Pengennya secepatnya kalau misalnya ada di antara teman-teman nih ya. Siapa tahu ada dari teman-teman yang mempunyai kemampuan hal itu bisa membantu kami. Ya, Ibu siap. Bagaimana cara membuat online supaya bisa lebih cepat. Datang aja ke Ibu. Ibu akan senang hati. Karena Ibu memang lagi mempersiapkan itu. Kalau ada teman-teman dari ITB nih kan biasanya anak muda tuh inovasi gitu kan, kreatif. Nah, kalau mau boleh nanti ke Ibu. Ditunggu dengan senang hati. Kita sama-sama memperbaiki sistem. Oke. Halo, terima kasih Bu. Untuk Mas Muji, apakah sudah terjawab? Ya, sudah Mas. Oke. Balik lagi tadi ke Mas Fikri Fauji, sepertinya sudah online. Silahkan dinyalakan mic-nya. Sudah? Oke, sudah. Silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Fikri. Ibu izin bertanya nih. Boleh. Jadi di sini ada sebuah kasus di mana saya itu memiliki seorang teman yang memiliki golongan darah O, akan tetapi resusnya itu negatif. Padahal dilihat dari silsilah keluarganya, dia itu keluarga dia itu semuanya memiliki resus positif. Pertanyaannya, bagaimana bisa teman saya ini memiliki resus negatif dari kasus tersebut? Ya, bisa aja. Jadi kita tidak boleh negatif thinking ya. Jadi si teman ada yang resusnya negatif, kok saya negatif, yang lain positif gitu kan? Bisa aja, inilah kekuasaan daripada Tuhan. Tapi intinya sih sebetulnya harus diperiksa ibu bapaknya gitu ya. Harus tapi sebetulnya nggak boleh positif, nggak boleh negatif tinggi karena bisa aja itu kan gen keturunan. Mungkin turunan yang zaman hebelnya ada yang mempunyai resus negatif. Biasanya resus negatif itu orang-orang barat yang sering teh. Tapi kan sekarang mah era global jadi bisa perpaduan kan. Kalau dulu mah kan kita tertutup. Jadi
ras Asia itu banyaknya positif, kalau sekarang kan enggak. Nah, hal itu bisa aja terjadi, tapi harus dilakukan pemeriksaan secara semua gitu ya, dirunut gitu ya, terutama ibu bapaknya. Kalau enggak, kenapa kok bisa negatif? Ya itu harus dilihat dari secara riwayatnya. Tapi bisa saja terjadi karena mungkin dari gen turunannya ada yang kawin dengan orang bule. Jadi pas kebetulan masuknya ke AD atau ya itu harus di apa dilihat segala kemungkinan. Tapi kondisinya kita harus tetap berpikir positif. Ya, kejawab deh. Kalau semisalnya ini Apa? apa yang terjadi ya jika tubuh teman saya itu menerima darah dari golongan darah Nah, yang berbeda? nggak bisa. Jadi kalau dia itu donor pun dia harus pas kebetulan ada orang yang butuh ya, baru dia bisa donor. Nggak bisa kita menyetok yang resus negatif karena resus negatif jarang. Yang berikutnya, kalaupun dia nanti sakit, dia juga harus cari yang resusnya negatif. Laki perempuan teman adanya? Perempuan, Ibu. Oh, perempuan, ya itu aja. Jadi pikirannya harus positif, jadi harus dilihat dari segala segi gitu. Karena kan nggak bisa yakin semua harus di datanya harus benar gitu kan ya, nanti bisa ketahuan di rumah. Tapi secara genetik bisa aja gitu. Ya, sudah terjawab deh. Oke, Bu. Makasih Ya, banyak atas sama-sama. jawabannya. Terima kasih. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi. berarti termin 1 ditutup, dibuka termin kedua untuk 3 orang penanya. Sepertinya tadi Mas Gifara dan Mas Adi ingin bertanya, silakan ditulis lagi jika ingin bertanya lagi. Ya, termin kedua. Oke, bisa langsung aja Mas Gifara dari S1 ITB. Baik, Bisa terima dinyalakan kasih mic-nya. atas kesempatan yang diberikan. Selamat Ya. sore, Dr. Uke. Sore, Mas Gifara. Saya ingin bertanya, Bu. Boleh? Tapi mohon maaf sebelumnya agak sedikit Ruwet. dari tema. Hah? Agak sedikit keluar dari tema, Bu. Oh, keluar dari dalam. Ya nggak apa-apa, selama Ibu nanti bisa jawab, Ibu jawab. Kalau nggak bisa jawab, nanti Ibu cari lagi di kamusnya. Ya, Bu. Ya. Saya penasaran aja, Bu. Kalau tidak salah, PMI akan memberikan penghargaan gitu ya, Bu, terhadap donor setiap berapa kali gitu. Nah, itu setiap berapa kali aja ya, Bu, dan prosedurnya bagaimana untuk PMI gitu, Bu? Jadi kalau itu tuh penghargaan piagam penghargaan itu ada yang 10, ada yang 25, ada 50, 75, ada 100. Sebetulnya pendonor itu adalah ruhnya PMI. Pendonor itu adalah pahlawan kemanusiaan. Jadi memang memberikan piagam itu sebagai penghargaan yang tidak bisa ternilai dengan uang. Jadi kalau Ade donornya rutin, sekarang Ade usia berapa? Ya, 19, Bu. 19 tahun, donorlah rutin minimum setahun 5 kali. Kalau dengan donor biasa, kalau misalnya kalau 19 tahun untuk aferesis apakah bisa atau tidak, sebetulnya masih bisa sih, itu bisa lebih cepat, lebih banyak. Nanti pada saat udah 10 kali dapat piagam penghargaan, 25 juga dapat penghargaan. Nah nanti pada saat mencapai 100 kali, ada itu akan ke presiden mendapat setia lencana bakti kemanusiaan. Penghargaannya. Mungkin itu bisa terjawab. Oh ya, baik, Bu. Tapi untuk prosedurnya apakah meminta ke resepsionis atau bagaimana? Oh iya, prosedurnya sekarang ada otomatis aja itu melakukan kegiatan donor. Nanti kalau misalnya sudah 25 atau 50 nanti
yang biasanya menguruskan itu Pak Habibie itu akan menyelesaikan. Nanti dapat piagam, nanti sampai 100 kali juga ada prosedurnya. Ada persyaratan-persyaratannya kan, melampirkan ke donornya. Nanti ada persyaratan lain lah yang harus diselesaikan. Udah? Oh ya, baik Bu. Kalau gitu, terima kasih sangat Ya, terjawab. ditunggu mudah-mudahan ada 100 kali bisa dalam waktu paling muda 35 gitu. Amin, Bu. Nah, jaga kesehatan ya. Ya, Bu. Terima kasih. Ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Gifara. Selanjutnya Mbak Askia dari ITB, dari S1 ITB, silahkan dinyalakan mic-nya. Selamat sore. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya bisa mendapat materi mengenai donor darah ini. Sebelumnya dulu SMA saya pernah ingin melakukan donor darah, namun saat agak kurang besar ya? Iya Mbak Askia, agak putus-putus, suaranya kecil. Gedein dikit. Dulu saya ingin melakukan donor darah, namun katanya tekanan darah saya rendah. Saya lupa tekanan darah saya berapa, dan saya juga punya HB-nya rendah begitu. Nah, apa yang harus saya lakukan agar saya bisa melakukan donor darah? Saya juga ingin merasakan donor darah. Iya dong, harus. Usianya berapa sekarang, Dek? 20. 20 tahun. Pada saat itu usia berapa? Tekanan darah rendah. Itu usia 18. 18 ya. Mungkin pada saat itu masih kurus, sekarang agak gendut sedikit kali ya. Jadi untuk meningkatkan tekanan darah, satu kita juga dari makanan ya. Makanan mungkin banyak mengandung protein yang lebih tinggi. Tapi yang berikutnya juga adalah aktivitas. Jadi Ade harus selalu melakukan aktivitas olahraga yang rutin. Nah, dengan olahraga yang rutin dia akan memacu jantung untuk menyeimbangkan tekanan darah tubuh lebih baik. Yang berikutnya minum yang banyak. Nah sekarang datang aja ke PMI, coba lagi dicek, siapa tahu bagus. Jadi sebelum mau melakukan donor darah, tidur yang cukup, minum yang cukup, makan dulu. Mudah-mudahan tensinya naik. Udah ya? Terima kasih. Sama-sama, Neng. Terima kasih Mbak Askia atas pertanyaannya. Silakan Mas Ade lagi dari Unjani. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, izin untuk bertanya lagi ya. Boleh, Mas Ade. Ya, jadi di sini saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, saya menanggapi dari jawaban Ibu terhadap pertanyaan dari Mas Gifara. Jadi kan tadi disebutkan oleh Ibu bahwa donor itu setahun bisa 5 kali. Padahal di aturan donor darah itu kan jaraknya 3 bulan. Itu kan kalau 3 bulan kan setahun cuma 4 kali. Nah itu apakah diperbolehkan untuk donor dalam jarak 2 bulan? Enggak, jadi ya panduannya adalah sekitar 72 hari sekarang di PMI 75. Sebetulnya memang berdasarkan Permenkes bisa usia 65 hari, 2 bulan lebih ya biasanya. Tapi kemarin kenapa di PMI Kota Bandung berdasarkan hasil kajian memang dibuat peraturannya, protokolnya di 75 hari. Tapi sekarang kondisi darahnya turun, jadi bisa di 70 hari lah kalau nggak salah ya. Terus itu jadi bisa dihitung-hitung 5 kali dalam setahun. Iya. Ya. Terus ada satu pertanyaan lagi. Boleh. Ya, seumpama di sini ada seorang pasien yang dulunya itu pernah didiagnosa positif COVID dan sudah sembuh. Nah itu apakah boleh untuk langsung melakukan donor darah? Nah, kalau untuk yang COVID ini karena apa? Karena darahnya nanti akan dipakai untuk pasien COVID, ya, bukan secara umum normal biasa. Karena kenapa?
kalau yang COVID itu harus dimonitor. Jadi kalau dia memang positif COVID, dia harus dinyatakan dulu negatif COVID oleh rumah sakit. Jadi dilakukan PCR 2 kali negatif, dia berarti dinyatakan sembuh. Nah, setelah sembuh itu dia harus isolasi dulu 2 minggu. Nah, di 2 minggu sebelum melakukan donor darah itu harus diperiksa lagi. Dan kalau yang pernah COVID itu dia harus bawa resep, harus bawa surat dari rumah sakit. Ya. Jadi nggak bisa yang apalagi kan tadi udah Ibu sampaikan bahwa yang pernah kontak dengan COVID, ODP, PDP, apapun itu tidak boleh datang ke lokasi PMI. Kenapa? Karena di PMI itu kan yang donor itu sehat. Kita tidak bisa menjamin nanti apakah akan ada penularan atau tidak. Jadi syaratnya untuk yang COVID atau pernah kontak COVID ke PMI pun tidak boleh. Tapi kalau dia sudah dinyatakan sehat, harus ada surat panduan-panduan tersebut ya. Ya, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Ade. Karena masalah waktu juga, ini akan Ya. jadi termin terakhir. Dibuka termin terakhir untuk 3 orang penanya. Silakan ditulis namanya. Oh, sudah ada. Oke, sudah 3. Mbak Dinda dari S1 ITB, silahkan dinyalakan mic-nya. Halo, selamat sore Ibu dan teman-teman. Sore. Ya Ibu, jadi saya mau nanya Bu. Boleh Neng Dinda. Dulu saya dan teman-teman itu pernah ikut donor yang di ITB kan. Ya. Nah, pasca donor itu kayak besok itu lengan teman saya itu jadi ada biru gitu iya. Nah, pertanyaannya apakah itu tuh normal atau bermasalah? Jadi teman saya itu nggak seharusnya ikut donor atau gimana Bu? Soalnya dia jadi parno dan takut untuk donor lagi. Ya, aja Bu. Ya nggak kasih tahu ke temennya, nggak usah parno karena penusukan itu pasti ada resiko gitu ya. Tapi resiko ini tidak akan terjadi pada semua orang. Mungkin pada saat waktu ditusuk itu dia nggak goyang sehingga jarumnya menusuk area lain sehingga terjadi perembesan. Nah, dampaknya jadi nanti terlihat biru. Sebenarnya itu nggak masalah karena bisa diatasi, nanti hilang sendiri sih otomatis. Atau pada saat kejadian langsung dikompres dengan ARS. Nah, kalau sudah lewat dari 6 jam baru dikompres dengan air hangat. 1 hari 2 hari juga hilang. Ya, jadi jangan kapok lagi donor, suruh donor lagi. Sudah Dek? Terjawab ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Dinda. Selanjutnya dari operator kita sendiri. Boleh. Mas Doni. Mas Doni, oh iya. Teknik Biomedis ITB, silakan. Halo, Teknik Biomedis, Teknik Biomedis ITB, nanti urusannya dengan alat-alat ya Dek ya? Iya Bu. Bagus juga. Ya, terus? Apa Dek? Jadi di sini sebenarnya pertanyaan titipan dari teman saya yang nggak bisa connect karena masalah jaringan. Dari Airmawati Febrilia Hasidik dari KSR PMI Unit Poltekkes Kemenkes Makassar. Nah, jadi dia tuh mau tanya, kan di masa pandemi ini tuh KSR sering mengadakan kegiatan donor darah bekerjasama dengan PMI, tapi sering kurang peminatnya karena masyarakat kan takut itu dengan COVID ini kan. Nah, dia tuh mau tanya, ada nggak sih cara-cara khusus
bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa donor darah itu benar-benar aman gitu, supaya masyarakat nggak takut dan ikut dalam kegiatan donor darah itu. Nah, Iya ini nih Bu, terima memang ya kasih. sama-sama. Ya ini adalah punya trik, harus punya strategi. Strateginya yaitu satu, sosialisasikan, pahami bahwa gitu ya, sampaikan bahwa masalah COVID memang harus diatasi. Untuk melakukan donor darah juga kita melakukan, kan tadi Ibu sampaikan aman. Materi Ibu bisa aja dikasihkan bahwa pasti aman karena protokol kita lakukan. Protokol untuk COVID-nya. Nah, harus juga memikirkan bahwa ada penyakit lain yang membutuhkan darah. Jadi penyakit lain itu lebih besar angka kematiannya dibandingkan dengan angka kematian COVID. Gitu loh, kalau kita biarkan. Jadi diperlukan penyakit-penyakit lain yang memerlukan darah itu banyak gitu loh. Jadi misalnya dalam satu rumah sakit itu sebetulnya banyak orang yang punya penyakit kronis, misalnya penyakit ginjal yang harus cuci ginjal. Masa harus ditunda karena padahal kasus penyakit kronis COVID di rumah sakit itu sebetulnya sedikit. Nah, sekarang yang paling utama bagaimana untuk menyelamatkan keamanan tersebut, kasih pengertian bahwa kita melakukan protokol-protokol yang dilakukan sesuai dengan standar, karena COVID itu menularkannya melalui droplet infeksi, jadi melalui percikan ludah, bukan melalui transfusi. Jadi donor darah itu pasti aman. Kasih aja pemahaman seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan kegiatan donor bisa berjalan dengan baik. Jadi intinya pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer, terus jaga jarak. Itu harus dilakukan. Jadi kalau mau melakukan kegiatan donor darah tersebut, ruangannya kalau luas harus luas. Kalau misalnya ruangannya sempit, ya harus di manage. Misalnya datangnya cuma 3 orang, walaupun nanti membuat waktu lebih panjang. Mungkin itu ya, jadi berstrategi ya. Oke, ya, terima kasih banyak ya, Bu. Ya, sama-sama. Baik, saya ambil alih kembali soalnya momot kita sepertinya bermasalah ya. Untuk selanjutnya mungkin dari udah balik. Halo, ya, silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Doni. Ini sepertinya pertanyaan terakhir karena masalah waktu juga dari Salsabila Irbah Nurazizah dari Unpad. Namanya bagus Salsabila, apa tadi? Salsabila Nibah Nur Iya. Iya Bu, izin bertanya. Iya, mangga Salsabila. Namanya bagus, panjang. Oh iya, terima kasih Bu. Tapi bacanya susah ya. Iya, dipanggilnya Salsa Bu. Salsa, iya udah nggak apa-apa ya. Bu, Ibu suka guyon ya. Mohon iya Bu. Ya. Untuk di Bandung sendiri, bisa donor darahnya hanya di PMI saja atau bisa di tempat lain ya Bu ya? Apakah ada cabang di Kota Bandung hanya di PMI saja. Kalau kecuali Unpad atau ITB mau mengadakan, boleh kita bantu untuk melakukan kegiatan donor darah. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, karena juga sudah kita di penghujung acara dan bentar lagi juga maghrib, sesi tanya jawabnya kita cukupkan. Kita akan masuk, ya, alhamdulillah. Kita masuk ke penghujung acara. Sekarang kita akan melakukan kampanye nih. Wah, kampanye ngapain? Bisa dicek di grup WA-nya. Operator bisa dikirim template yang akan dibuat di kampanye. Atau mungkin bisa presenting juga grup WA-nya.
Nah, hmm. Nah, jadi oke. Nah, jadi akan dilakukan kampanye berupa sharing di Instastory. Nah, apa sih yang dimasukin ke Instastory? Ini nih, ada KSR Revival Challenge. Itu bisa ditulis aja, jadi siapa kalian yang nge-storyin, habis itu jadi tahu tentang apa aja sih dari donor darah, bisa ditulis fun fact-nya pas lagi COVID kayak gini. Nah, terus jangan lupa di tag 3 teman kalian, terus di tag juga KSR PMI ITB-nya dan PMI Kota Bandung. Bisa sekalian di-follow juga. Ini bisa dilakukan sekarang, bisa ditunggu 2 menit ya, cukup 2 menit. Nah, habis itu nanti kita jam 5.35 akan melakukan foto bersama. Nah, jadi nanti 5.35 langsung nyalakan kamera semuanya ya. Jadi Bisa, kumaha Ibu? wah kita ngobrol-ngobrol aja tuh ya Bu, sambil nunggu. Apa yang harus Ibu pijit nih untuk fotonya? Oh, udah Bu, nanti Oh, udah difoto ya. sama operator ya, nanti Oh, udah jadi. dikirim ke Ibu juga ya. Tapi kasih tahu dong. Nanti Ya Bu, jangan nanti. lagi posisinya nggak bagus. Iya Bu, nanti aku kasih aba-aba kok Bu. Iya, betul. Oh, zaman sekarang mah hebat ya. Iya Bu, alhamdulillah. Kebiasaan Bu tiap hari kuliah Kuliah kan atau itu ya, ya Zoom. rapat-rapat juga pakai begini terus Bu. Tapi kalau kuliah gitu berarti difasilitasi ya? Iya Bu, difasilitasi. Difasilitasi oleh universitas. Ya, cuman kalau fasilitasinya berupa kuota internet mah Bu, tidak semuanya. Oh. Tapi ada yang dapat sih, iya. Yang aktif dapat ya. Iya Bu. Oh iya, saya mau mengingatkan juga, kita ada link juga nih, link feedback dan presensi juga yang belum ngisi. Itu bisa ditulis ya, bisa dibuka link feedbacknya yang mau ngasih saran-saran atau ngasih feedback, bisa dibuka lagi ya. Ibu gimana Bu keseharian Bu? Online gini juga enggak? Ibu iya, jadi ibu kepaksa. Jadi saya bilang juga ibu mah kolonial harus ngikutin milenial. Ya ibu mah belajar dikit-dikit aja ya, kalau enggak mencari asisten untuk bertanya. Kalau bapak sih kan, oh memang dia dosen ya. Jadi sudah emang bapak sih juga senangnya komputer dan ya senangnya selalu mengikuti perkembangan lah. Jadi di rumah ibu tuh ibu yang paling gaptek. Semua anak-anak udah canggih. Yang ibu Iya, malas belajar. Oh alah, ya kan tapi ada bapak yang selalu menemani ya Bu. Iya, kalau enggak ya iya. Kalau di rumah bapak, kalau di kantor ya staff, biasanya ibu nanya-nanya. Tapi kalau cuman buka tutup itu ya masih rada mending. Jadi kalau udah ada error ya ibu gaptek juga. Tapi ya sambil belajar lah. Iya Bu. Nggak begitu susah dah Bu kalau sudah keseringan. Sudah biasa mah ya, kalau sudah sering Iya. oh ini tahu. Ibu kan kadang ngajar juga, ada ngajar di Akbit, itu juga kayak gini online. Oh iya, ibu ngajar juga ya Bu?
Kadang-kadang diminta Iya. sih untuk ngisi. Oh. Oh iya, hadirin semua udah 5.35 nih, bisa dinyalain kameranya buat foto. Tor udah siap buat foto, operator? Kasih jempol operatornya. Ini apakah sudah dinyalakan semua? Jika sudah, oke, hitung mundur ya. Hitungan ketiga bisa difoto sama operator ya. Oke. Salam kemanusiaan juga, Bu. Nah, betul ya, Salam salam kemanusiaan. ya. Oke. Bisa operator 1, 2, 3. Oke, terima kasih para hadirin semua. Jangan lupa isi feedback dan presensi. Terima kasih juga Bapak Ibu dari PMI udah datang. Terima kasih juga, terima kasih banyak Ibu. Ya, ya Uke sama-sama. yang Jangan udah lupa mau nanti hadir. kirimin ya fotonya ya. Siap Bu, siap. Ya, Nanti sip, dikirimin. Oke. Sebelum kita tutup workshop pada kali ini, dilanjutkan di lain waktu. Terima kasih semuanya. Sekian dari Momot dan Ya, KSR PMI mangga. Unit ITB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.